tentang masuk angin ini tidak dimasukkan di dalam kategori penyakit. Dianggap ini adalah hal yang biasa. Buat tidur aja sembuh, siapa bilang? Berkepanjangan. Timbul mual-mual, timbul pusing vertigo. Penderita KB rendah mudah sekali dia akan masuk angin. Umumnya cara yang ditempuh adalah korokan. Ini adalah cara yang salah. Bagaimana cara mengobati masuk angin? Mari kita belajar bareng-bareng. Halo fan Hasan Sabila, kita ketemu lagi. Saya ucapkan salam sehat alami buat saudara-saudaraku yang ada di Papua, Riau, Batam, Lampung, Medan, Sulawesi, Kalimantan, dan mereka yang ada di Pulau Jawa, dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya Yogyakarta ini sudah tidak asing kalau mereka mendengar Puspita Raja Herbal. Itulah perusahaan yang saya olah. Dan di Jogja saya membuka klinik untuk memberikan resep-resep dan konsultasi dari berbagai penyakit, termasuk saraf kejepit, diabetes, jantung bocor, mata katarak dan glaukoma, stroke, dan sebagainya. Sebab mengatasi orang sakit bisa kita ambilkan dan kita padukan rempah-rempah atau tanaman herbal, kemudian kita racik menjadi obat, kita sajikan kepada si penderita, sebulan kemudian mereka sembuh. Itulah saya menggeluti tumbuh-tumbuhan. Sejak usia 22 tahun, saya sudah senang dengan tumbuh-tumbuhan. Rajinlah saya untuk belajar, untuk meneliti, untuk meracik. Ternyata ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berapa ribu orang yang sudah terselamatkan dari stroke-nya, dari mata katarak dan glaukoma, dari diabetesnya, dari saraf kejepit. Artinya tumbuh-tumbuhan sangat menjanjikan manusia itu menjadi sehat secara alami. Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia. Di Nusantara ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ternyata setelah kita teliti, kandungan yang ada di dalamnya itu adalah obat. Tinggal kita mau tidak belajar. Kesalahan promo, kebanyakan orang menyatakan resep herbal ini peninggalan dari Mojopahit. Ini sudah tidak berlaku. Sebab zaman Mojopahit dan zaman modern 2021 ini sudah berbeda. Dulu tidak ada polusi udara. Dulu tidak ada pengawet. Tidak ada pewarna. Tidak ada obat-obatan kimia. Tidak ada pola makan yang berlebihan. Westernisasi, bergaya ke barat-baratan. Sehingga wajar mereka sehat di zamannya. Resep dulu kita tarik untuk diproduksi 2021 sudah tidak zamannya. Karena manusia sudah terkontaminasi dengan banyaknya obat, banyaknya polusi udara dan pewarna pengawet, termasuk zat racun masuk ke dalam tubuh. Apakah minuman yang berkemas tahan setahun 2 tahun itu tidak menggunakan pengawet? Begitu juga makanan. Itulah yang merusak raga kita.
Kita sudah lupa air putih yang kita rebus kemudian diminum itu ternyata lebih sehat daripada kemasan. Manusia modern korban dari iklan sehingga menghancurkan raganya sendiri. Saya sebagai herbalis, Bapak Herbal Indonesia, mengajak kepada bangsa, mari kita kembali ke alam. Bagaimana kita sehat secara alami. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara masuk angin. Judul sangat ringan. Pengertiannya, materinya yang sangat dalam. Berpikir tentang masuk angin cukup dengan minum teh yang kental dan panas, sembuh katanya. Kerokan, sembuh katanya. Minum obat-obatan anti masuk angin, sembuh katanya. Efek dari itu tidak pernah kita pikirkan. Maka kesempatan saat ini saya akan menyampaikan bagaimana orang yang biasa masuk angin akan sembuh tanpa masuk angin. Dengan apa? Resep herbal yang akan saya berikan. Tentang masuk angin ini tidak dimasukkan di dalam kategori penyakit, maka para dokter tidak pernah membahas tentang masuk angin karena ini bukan penyakit. Setelah kita kaji, setelah kita riset, kemudian ketemulah semua kesimpulan itu. Saat ini saya akan menyampaikan bahayanya masuk angin. Sementara orang berkesimpulan masuk angin itu adalah jenis penyakit yang ditandai dengan gejala berupa kedinginan, mual, muntah, sering pusing berat di kepala, meriang, kemudian badan terasa tidak enak, nyeri pada otot, nafsu makan turun, mudah lelah dan liar. Dianggap ini adalah hal yang biasa. Buat tidur aja sembuh, siapa bilang? Efek dari itu akan mencoba merongrong, merusak organ-organ yang ada di dalam. Penyebab masuk angin, satu, si penderita mempunyai mah akut, maka dia sering masuk angin. Obatnya terus, obat lambung, obat mah terus berkepanjangan. Timbul mual-mual, timbul pusing vertigo, timbul detak jantung tidak menentu, efek mulai muncul. Artinya penderita mah kalau sudah terlalu lama mengkonsumsi obat-obatan, imun kita menjadi rendah. Bagaimana untuk mengatasi? Nanti ada resep yang akan saya berikan. Yang kedua, HB sering drop, turun. Kalau HB turun, gejala-gejalanya Bapak dan Ibu, gemeter, keringat dingin, berdiri gelir mau jatuh, mata berkunang-kunang. Penderita HB rendah mudah sekali dia akan masuk angin. Umumnya cara yang ditempuh adalah korokan. Ini adalah cara yang salah. Itu sudah terjadi, sudah menjadi budaya di Indonesia ini yang namanya kerokan. Setelah kerokan, suami masuk angin, istri mengerok. Kemudian ditanya sama istri, gimana Pak? Sudah sehatan? Sudah Dek, saya sudah enak. Siapa bilang itu sembuh? Karena ada senyawa logam yang digoreskan kepada kulit, maka rasa hangat masuk. Dia merasa bahwa dirinya itu adalah sembuh, padahal tidak. Kemudian Bapak dan Ibu, kekurangan vitamin di darah bisa menyebabkan orang mudah sekali masuk angin. Contoh,
Vitamin K 2, vitamin B3 4, zat besi. Kemudian selanjutnya protein. Ada 4 vitamin. Nutrisi yang di dalam tubuh kita kurang, ada 4 unsur tadi bisa menyebabkan orang menjadi pucat, lemas, tidak berdaya, dan selalu keringat dingin. Perutnya rasanya kembung. Kesimpulannya adalah Bapak masuk angin. Padahal kurang vitaminnya. Kalau vitamin kurang di dalam darah, yang berarti kita harus mengisi, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana untuk mengisi vitamin? Nanti di akhir materi ini saya akan menyampaikan bagaimana kita mengisi vitamin, pakai apa agar tubuh tercukupi vitamin-vitamin yang kurang tadi, orang menjadi anti masuk angin. Yang keempat adalah tertutupnya pori-pori kulit. Penyebabnya 1, sel kulit mati. Sel kulit mati ini terbiasa kita menggunakan hand body. Terbiasa kita menggunakan bedak yang mempunyai pengawet atau aroma-aroma yang kita usapkan kepada kulit sehingga akan mematikan kulit yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Diabetes. Kaki menghitam, tangan menghitam, muka mulai kusam, kulit menjadi mati. Efek kemo, sel kulit mati. Selanjutnya, over nikotin, rokok berat. Sehari bisa habis 3 bungkus, 4 bungkus. Over. Tahu bahwa nikotin adalah salah satu jenis yang digolongkan racun di dalam darah. Saya sudah sering menyampaikan, tingginya racun di dalam darah maka akan mematikan pori-pori sehingga racun tidak bisa keluar pada pori-pori, dia akan mengganggu organ ginjal, jantung, mata, otot, kulit menghitam. Kemudian over kolesterol, itu juga berbahaya. Kolesterol juga dapat mematikan pori-pori. Dia bisa menutup semua jaringan pori-pori akibat kolesterol. Ciri-cirinya orang yang over kolesterol, maka pada kulit, pada daging, baik tangan, kaki, pundak, rasanya kencang seperti batu. Ini artinya pori-pori sudah mati. Bagaimana cara mengobati masuk angin? Mari kita belajar bareng-bareng. Bersama Hasan Sabilah selalu Anda akan sehat. Bapak dan Ibu, simak terus tentang Hasan Sabilah. Cara mengobati ketika kita masuk angin, atau walaupun kita tidak masuk angin, tapi jenis tubuh kita sering menderita masuk angin, maka ini bisa dilakukan walaupun tidak masuk angin. 2 minggu sekali masuk angin, seminggu sekali masuk angin. Hati-hati, ini akan mengganggu pernapasan. Maka cara yang pertama adalah banyak mengkonsumsi lalapan sayuran hijau daun. Lalap. Artinya lalap ini cukup dibersihkan, disiram air panas, kemudian dimakan. Hijau daun. Sangat membantu. Dan hijau daun
mampu membawa kotoran-kotoran dan zat-zat racun di dalam darah keluar lewat BAB. Menipisnya zat racun dan kolesterol yang dibawa oleh zat hijau daun, maka pori-pori terbuka kembali. Hobi dengan lalapan hijau daun. Yang kedua itu banyak konsumsi ikan laut. Ada kepiting, ikan sebelah, kakap merah, ikan pari atau ikan P yang dapat menguras dan membawa lemak racun keluar. Dikukus tentunya, ya. Yang ketiga adalah banyak minum air putih hangat, artinya direbus, bukan dispenser. Air putih, walaupun itu mineral, tetap kita rebus. Kemudian kita minum. Kita kembali lagi pada teori-teori kenapa orang zaman kerajaan Mojopahit dan Mataram umurnya lebih panjang dan nampaknya mereka selalu sehat. Ya, jadi menggunakan kebiasaan merebus air. Saat ini banyaknya kita terkecoh dengan makanan, minuman siap saji. Buka, minum. Ternyata itu tidak membuat kita menjadi sehat. Gunakanlah minuman yang direbus. Bagi bapak dan ibu yang bekerja, bawa dari rumah, siapkan dalam termos kecil di kantor, kemudian diminum. Kemudian yang keempat adalah menghindari makanan kecut. Ya, jadi hobi-hobi yang kecut, orang yang suka masuk angin ini bukan makan si penderita masuk angin. Ini sudah kita hindari makanan kecut. Menghindari juga makanan yang berlemak tinggi. Ada jeroan, daging kambing, itu lemaknya tinggi. Dan semua kuah yang berkaldu, yaitu kuah bakso, mie ayam, soto. Makanan-makanan yang bersantan tebal dan kental, hindari. Itu akan mengganggu kerja jantung. Apakah tebalnya lemak itu tidak akan mengganggu mata? Saya bilang, mata kabur bukan semata-mata itu adalah penyakit katarak atau menaiknya usia. Bertambahnya usia bukan berarti mata itu harus kabur, tapi banyak terjadi di Indonesia ini adalah mata berlemak. Kita tengok di cermin, lihat mata kita berwarna apa? Bersih atau kuning? Pada sudut hidung kita melirik kanan atau maupun melirik kiri, ya. Ketika kita melihat pada sudut hidung ada berwarna kuning tebal seperti mentega, itu tanda-tanda mata sudah kemasukan zat liar, yaitu lemak. Ini yang berbahaya. Di operasi dia tumbuh lagi karena beredar bersama darah. Operasi tumbuh lagi. Banyaknya operasi mata menjadi rusak. Ini berbahaya. Mata berlemak. Kemudian hindari juga begadang dan banyak di ruang ber-AC. Tahu bahwa diri kita gampang masuk angin, berarti sudah kita menghindari begadang dan banyak di ruang ber-AC. Tuntutan pekerjaan di ruang karena itu ber-AC yang berarti bukan kita tidak boleh. Kasihan nanti teman-temannya kalau kita anti AC, sebentar-sebentar kita keluar menatap matahari atau di depan jendela. Yang penting kena sinar matahari, kemudian masuk kembali untuk melakukan pekerjaan.
Yang ketujuh adalah kita juga harus menghindari kebanyakan minum obat masuk angin. Berbahaya untuk ginjal. Sering masuk angin, 3 hari sekali langsung obat masuk angin kita konsumsi. Lama-kelamaan tidak bisa teratasi, muncul sulitnya pipis. Dikira kurang minum air putih, banyak minum air putih, meningkat kreatin dan urium. Artinya si penderita terkena gagal ginjal. Kenapa? Masuk angin, HB bisa turun. Kalau HB turun, ginjal melemah. Kalau ginjal melemah, tidak mampu memproses dan membuang sisa-sisa metabolisme melalui urin. Tumpukan semua kotoran itu berada di permukaan ginjal. Naik kreatin kita, naik urium kita. Itulah saya bilang masuk angin tidak berbahaya, sangat ngeri bukan? Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Efek orang yang sering masuk angin, Ibu perhatikan Bu ya, efeknya Bu ya. 1. Sering sakit lambung berkepanjangan. Mengatasi sakit lambung butuh waktu sampai 3 tahun. Butuh waktu sampai 5 tahun berkepanjangan. Ini ciri-ciri orang ini mudah sekali masuk angin. Hati-hati, lambung jangan disepelekan. Berefek lain, termasuk mata menjadi kabur. Yang kedua yaitu dia akan merusak fungsi mata. Gampang masuk angin, pusing. Dengan adanya pusing itu, mata mulai berkunang-kunang. Ini tanda-tandanya saraf dan otot mata terkontaminasi dengan angin yang dibawa melalui darah. Dapat membuat mata menjadi kabur awalnya. Semakin tebal kaburnya, pecah fokus yang kita lihat. Misal lampu, benda menjadi double. Yang ketiga yaitu otot kaku dan sering kram. Otot kaku dan sering kram ini sering terjadi pada otot lambung, betis atau kaki, sering terjadi kram. Lambung keras, kadang hanya untuk membungkuk, kita mengikat tali sepatu, terjadi lambung menjadi kram. Kramnya lambung ini bisa membuat orang menjadi sioman, pingsan tidak sadar diri. Dikira serangan jantung, ternyata ini adalah sisa-sisa angin yang ada di dalam metabolisme bersama darah. Yang keempat adalah bisa terjadi pembengkakan atau sangat mudah terjadinya pembengkakan pada hernia pada pria tentunya. Tiba-tiba berkonsultasi, hernia saya membengkak Pak. Jadi kerucuk-kerucuk itu loh Pak, seperti angin. Iya memang angin, itu memang angin. Bagaimana cara mengatasinya? Kuras angin tersebut. Ini sangat berbahaya. Kemudian kita ambil jalan pintas. Operasi aja lah, gagal. Akan mengganggu kandung kemih. Hanya masalah angin. Airnya tidak bisa pipis. Yang kelima adalah merusak limpa. Limpa itu ada di bawah hati. Lambung
Kemudian di atas ini limpa, di atas lagi ini hati. Kalau itu mengeras, limpa mengeras, artinya limpa tidak akan berfungsi di dalam metabolisme, terjadilah pembengkakan pada perut. Kalau limpa yang bermasalah, pasti darah mengental. Repot ya Bu ya. Ternyata masuk angin ini repot sekali untuk mengatasinya. Orang taunya kembung, tapi keras. Sebah, orang Jawa bilang. Makan sedikit kenyang, pada ini kerusakan pada fungsi limpa. Perut membuncit. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti saya berikan resepnya. Kemudian tulang akan terjadi rematik. Mulai nyeri pada tulang karena banyaknya angin, tulang mulai nyeri, persendian, tulang-tulang. Bisa juga terjadi pada mata, nyeri pada mata, rematik mata namanya. Yang ketujuh, dapat merusak sel kulit menjadi kusam dan keriput. Yang sering masuk angin, usianya muda, kelihatan tua. Karena apa? Kerusakan pada sel kulit. Ya, ternyata sangat berbahaya ya masuk angin itu Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian kita akan melihat tanda-tanda orang yang terkena masuk angin. Kalau saya hafal Bu, mungkin Ibu kalau dilatih pun menjadi hafal tanda-tanda orang yang masuk angin. Ini orang ini mudah sampai masuk angin, itu kelihatan tanda-tandanya ya. Satu, tanda-tandanya sering BAB, pendarahan. BAB keluar darah, bukan wasir, bukan ambeien. Karena apa? Kerusakan pada usus besar. Usus dilapisi dengan lendir agar BAB ini stabil keluarnya. Karena banyaknya angin akan menghambat lendir tersebut sehingga terjadinya radang pada usus, luka pada usus, dipaksakan dengan mengeluarkan kotoran, maka dia akan membawa darah. Dari mana? Dari angin. Itu tanda-tandanya. Badan lemes, tanda yang kedua. Mau ngapain sih saya ini? Lemes rasanya. Rasanya kerja aja malas, makan aja malas. Ini tanda-tanda orang yang sering masuk angin. Yang ketiga, wajah pucat. Bisa kita lihat, lemes, pucat. Bukan berarti kalau kita tanya, kamu masuk angin ya? Enggak juga sih. Tanda-tandanya masuk di dalam kriteria masuk angin. Tidak bisa dibohongi. Kita bertahan dengan kondisi seperti itu akan menghancurkan organ-organ dalam kita. Yang keempat, kulit kering Bu. Tidak segar kulit ini, kering. Yang kelima, sering terjadi kerokan. Jadi kita bisa lihat bahwa seseorang yang kulitnya kering, apalagi 3 hari sekali kerokan, kita bisa tahu bahwa itu adalah penderita-penderita masuk angin. Bukan berarti dengan kerokan itu dia sembuh. Seperti saya sampaikan tadi ya Bu ya. HB sering turun. Kalau HB turun, HB ini kan dia membawa zat besi, protein, kemudian oksigen yang dibawa. Itu dibutuhkan oleh sel darah merah. Turun, tersedianya HB sedikit, tubuh membutuhkan banyak, maka keluarlah keringat dingin. Ini berbahaya untuk ginjal. Maka setiap penderita cuci darah gagal ginjal itu pasti HB-nya drop. Setiap HB drop mengganggu ginjal. Hanya masuk angin dapat mengganggu organ-organ penting, mata, ginjal, jantung. Yang ketujuh, sering kram pada lambung dan pada kaki. Tadi sudah saya ungkapkan. Kemudian yang kedelapan adalah mata makin kabur, juga sudah saya sampaikan. Yang kesembilan, terjadinya linu tulang atau rematik tulang, juga sudah saya sampaikan.
Sekarang tentunya Bapak dan Ibu menanti resep apa yang akan Hasan Sabila sampaikan untuk mengatasi masuk angin agar si penderita tidak pernah lagi masuk angin. Mari kita belajar bersama. Catat, siapkan buku dan bolpennya. Kasih judul resep masuk angin. Kita mulai Bapak dan Ibu. Temu ireng 1 ruas, bengle 1 ruas, puyang 1 ruas. Ini jenis umbi, Bu. Kadang kita beli ada yang sudah diiris-iris. Kalau sudah diiris-iris berarti ambil 10 iris, Bu ya. Kalau masih utuh, ambil 1 ruas, kita potong-potong. Cuci bersih dulu. Masukkan di dalam panci. Kalau ingin merebus jamu, gunakan panci stainless, ya, jangan aluminium. Kemudian brambang merah, ambil 10. Kupas kulitnya, keprek, rebus. Yang agak sulit adalah benalu kemuning. Terus kemudian benalu alpokat, itu juga sulit. Kesulitan ini bagi mereka yang bisa silakan ya Bapak dan Ibu ya. Bagi mereka yang tidak bisa mengambil daunnya. Karena tidak jauh antara benalu dengan daun. Karena dia mengisapnya dari batang, sari patinya dari batang tersebut. Berarti kita bisa ambil daun kemuning 20 lembar. Daun alpokat 6 lembar. Cuci bersih semua. Masukkan ke dalam panci dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 3 gelas. Berarti bisa kita minum pagi, siang, sore. Esok kita olah lagi selama 12 hari. Kita nantikan apakah kita tahan dengan masuk angin. Kita lihat sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kalau tidak pernah kambuh lagi berarti organ kita sudah aman dari serangan masuk angin. Begitu Bapak dan Ibu, saya Hasan Sabila mengucapkan salam sehat alami. Jangan lupa klik di bawah ini konten-konten yang terbaru saya. Jika ingin pesan produk Hasan Sabila dengan nama produknya Puspita Raja, mereknya yang berhubungan dengan masuk angin tadi namanya Proal. Tinggal klik di bawah ini. Nanti Ibu akan dilayani dengan staf-staf saya. Akan tetapi bagi mereka yang ingin konsultasi, bisa Ibu tanyakan alamat Bang HS, lebih dikenal dengan Bang HS, Bu. Alamat Bang HS Herbal itu di mana? Domisili saya ada di Yogyakarta, tepatnya di utara Masjid Patok Negoro, Bantul. Terima kasih Ibu, kita sampai ketemu di konten berikutnya.